Kami kelompok dari kelas TK 4401 akan berdiskusi dengan topik minggu ini yaitu metode transmisi data. Sebelum kita memulai, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Samuda Jimananda dengan NIM 110320124. Saya Alivia Mutiara Rahma dengan NIM 110320025. Namaku Adrian Ferdinand Jotam dengan NIM 11032000083. Dan aku Yohanika Surya Putra dengan NIM 11032041669. Kita mau ngapain nih di sini? Ngebahas topik minggu ini sih apa ya, metode. Iya. Mode. Ya, mode transmisi data ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu nih lapisan fisik itu apa? Nah, lapisan fisik itu merupakan lapisan dasar dari model referensi OSI di mana lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Oke, ada lagi nggak? Itu lapisan fisik juga bisa dipakai untuk nentuin karakteristik dari kabel yang digunakan. Kabel yang dipakai buat apa? Oh gitu, Mut. Contohnya tuh kabel yang hubungin komputer sama jaringan, biar sarana sistemnya tuh sarana pengiriman sistem terhubung dari satu device ke device lain. Oke, berarti ini lapisan fisik itu lapisan yang berdekatan dengan lapisan data link ya. Kemudian data link konversi ke MAC address, kemudian baru dikirim dengan perangkat kerasnya. Oke. Terus kayak lapisan fisik juga dia punya beberapa fungsi ya. Ada 4 kalau nggak salah. Ada yang bisa nyebutin nggak? Salah satunya itu apa? Kalau menurutku salah satu yang paling utama adalah sinkronisasi data. Jadi supaya datanya benar, dia harus sinkron dengan metode sinkronisasi. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Itu sih tadi yang disebutin juga termasuk tujuan menurutku menentukan karakteristik kabel penghubung antar device. Terus juga ini menspesifikasi standar berinteraksi antar media jaringan juga sih tahu. Nah, selain itu lapisan fisik itu juga membantu melakukan definisi terhadap metode persinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi nanti. Ya berarti buat fungsi kurang lebih disebutin semua ya. Terus apa lagi? Transmisi data digital tuh ada apa aja sih metodenya? Metode. Ya. Mode atau metode? Metode sama mode. Transmisi yang paralel sama serial bukan? Oh iya betul. Oh iya benar ya. Oke. Bedanya tuh apa tuh antara duanya? Jadi kalau paralel tuh kalian mengirim data secara paralel, artinya dalam satu clock atau beberapa clock si sistem tuh dapat mengirim beberapa bit data pada beberapa jalur, sehingga ini membutuhkan beberapa kabel. Nah, si komunikasinya sendiri-sendiri ini tuh dia membutuhkan satu kabel masing-masing kan, karena dia butuh untuk 1010-nya. Ya. Per bit berarti ya? Betul. Nah, tapi kelemahannya juga metode transmisi data paralel itu soal jarak. Jadi kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, artinya kan
ada perbedaan data yang dikirim dalam satu clock kan. Ada yang nyampe duluan. Misal aku ngirim paket pakai kurir yang berbeda. Nah, aku tuh yang satu tracknya jauh, yang satu tracknya deket. Nah, itu kan nyampenya lama berbeda kan, ada yang nyampe duluan. Nah, ini kira ada yang tahu nggak ini namanya fenomena apa? Nggak, kurang tahu sih. Ada yang tahu nggak? Oh, fenomena nyampe duluan sama tergantung jaraknya. Ya, Kurang jadi tahu. namanya ini fenomena efek skew. Skew. Jadi kalau misalnya kita ngirim dari si pengirim tuh ketika nyampe di penerima datanya ada yang nyampe duluan. Nah, bahayanya karena clock-nya berbeda artinya datanya jadi invalid atau datanya bisa sebetulnya rusak. Begitu. Biar rusak. Oh. Jadi nggak bisa ditunggu gitu datanya. Kan pengiriman data tuh dilakukan dalam waktu beberapa nanosecond. Jadi nggak bisa sih menurutku. Sebenarnya bisa, cuman menggunakan algoritma tertentu lah mungkin ya. Iya. Supaya sinkron. Bisa sih sebenarnya menurutku. Bisa, tapi ya itu ada kekurangannya, bisa bikin datanya rusak. Oke, kalau mode satunya tuh gimana ya? Mode serial ya? Iya, yang mode mode transmisi serial. data serial. Serial tuh kalau nggak salah dibagi jadi 3 lagi. Yang pertama tuh sinkron, asinkron, dan isinkron. Kalau yang sinkron apa ya? Sebelum masuk itu mending kita jelasin dulu apa itu transmisi data serial. Apa ya? Jangan tahu. Transmisi data serial ini berbeda dari yang paralel. Kalau yang paralel kan dia sekaligus kan ya, misalnya dua data dikirimnya barengan. Nah, kalau data serial ini dia tuh dikirim satu persatu. Jadi cuman dibutuhin satu saluran komunikasi saja untuk mengirim atau mentransmisikan data antara dua perangkat yang saling berkomunikasi gitu. Oke, berarti kalau satu cukup kan berarti dia cuma butuh satu saluran ya. Berarti biaya transmisinya juga kayak lebih murah nggak sih daripada yang paralel? Nah, ya benar. dalam serial tuh kan paket-paket kan biasanya komunikasinya kan paralel, nggak cuma satu informasi aja. Sehingga di metode serial ini biasanya sekumpul informasi itu dibuat dalam multiplexer jadi satu paket data lah digabung. Nah, kekurangan dari metode transmisi ini tuh jadi kita butuh namanya pengkonversi dari paralel ke serial sama pas di receivernya dari serial ke paralel. Oke, berarti itu bisa jadi kekurangan dari yang serial ya. Di samping dia murah, tapi dia juga agak membutuhkan effort. Iya, effort yang lebih. Iya. Ya. Kalau masalah waktu, kalau dibandingin dari paralel sama serial, cepetan yang mana menurut kalian? Kalau menurutku sih sepertinya paralel ya. Cuman dengan catatan tadi bisa terjadi efek. Bisa hilang. Bisa ketinggalan. Bisa rusak. Bisa rusak. Iya, dan bitnya ketinggalan. Ya, tinggal kalah resik. Makanya kan balik lagi ke harga biaya kan. Kalau misalnya serial paralel kan satu jalur doang. Sedangkan kalau misalnya paralel kan kita harus butuh banyak kabel karena banyak data. Ya, kalau banyak duit banyak jalur ya. Iya sih, bener. Camut. Ya, intinya lebih murah serial daripada
paralel. Tapi kalau segi waktu ya lebih efisien yang paralel. Iya, betul. Nah, kita maju ke sinkronisasi nih. Nah, ada yang tahu nggak sinkronisasi itu apa tuh kira-kira? Sinkronisasi itu adalah suatu teknik buat dapetin bit dari suatu sinyal yang di situ dia tuh ada melibatkan beberapa masalah waktu ngambil sampelnya. Maksudnya ngambil sampel dari sinyal, format karakter, sama format paket. Kira-kira nih tujuan sinkronisasi itu apa sih? Tujuan. Kira-kira nih kalian dari namanya nih sinkronisasi. Buat pensinkronisasi sinkronisasi. Ya definisi sinkronisasi itu sendiri. Menyinkronkan. Supaya paket data bisa dikirim bersamaan nggak sih dalam satu? Enggak kan ini. Pas nerimanya. Jadi sinkronisasi kan pas di penerimanya. Mungkin sinkronisasi ya menurutku tuh datanya tuh dicek dulu sebelum nanti diolah. Ini datanya udah benar belum? Menurutku itu sih. Nah, kira-kira ada berapa jenis sinkronisasi itu? Ada 3. Apa aja tuh, Pia? Ada asinkronus, sinkronus, sama isokronus. Kayak belajar asinkronus sama sinkronus. Kita tadi sama sempat nyebutin juga deh. Iya, tadi kan sebelum dijelasin lagi sama Yohan. Iya. Coba tiap-tiap itu dijelasin tuh mau tiap tipe sinkron. Asinkronus tuh kalau dari ini nggak bersamaan ya. Sinkronus tuh berarti datanya tidak dikirim langsung mungkin ya. Jadi kita nggak butuh clock sepertinya. Jadi datanya tuh dikirim dalam biasanya 10 bit sih setauku. Ada bit untuk apa? Untuk kontrol. Bit kontrol tuh biasanya untuk stop sama start. Kalau nggak salah. Nah, terus sisanya mungkin datanya ya mungkin ya. Apa lagi? Terus keuntungannya kira-kira apa nih asinkronus? Ini kataku sih transmisi datanya sih bisa dilakukan kapan aja. Karena cuman butuh ini 10 bit, harus dimulai sama bit start biasanya itu 0 sama bit stopnya belakang 1. Tapi kekurangannya sih kalau dalam bentuk dalam pengiriman data besar kurang efektif sama waktunya cukup lama kalau dibanding metode-metode lain. Jadi dia ada gapnya ya kelemahannya tuh. Iya. Ada jeda lah setiap itu gimana datanya. Oke. Ada side-nya. Ada kelebihan, ada keuntungan. Kalau dibandingin sama sinkronus gimana? Gimana tuh mood kira-kira kalau sinkronus? Sinkronus tuh langsung sih, kayak pengiriman datanya biasanya sekali banyak lah, simpel lah. Jadi bisa beberapa byte, kan 1 byte tuh 8 bit. Jadi gara-gara pengiriman beberapa byte tuh gap antar datanya tuh kecil, lebih sedikit dibanding asinkronus kataku sih. Sama nggak pakai bit start sama stop, jadi bisa langsung banyak. Terus kecepatannya lebih tinggi daripada asinkronus tadi ya berarti kalau sinkronus. Iya, soalnya gapnya nggak ada sama nggak perlu start sama stop, jadi nggak makan tempat buat bit.
Jadi Bisa langsung mungkin download. lebih efisien ya karena dibikin dalam frame yang lebih panjang. Kemudian bisa banyak byte kan dalam satu ininya. Ya bener. Yang terakhir. Jangan tambahin ya. Apa? Sinkronus atau Isokronus. Ya, kita tambahin ke sinkronus berarti. Masih yang sinkronus ya? yang ISO Atau pindah? aja. Oh, langsung ke ISO. Hmm. Nah, isokronus ini dia itu punya kecepatannya stabil untuk ngirim setiap datanya. Nah, tanpa adanya delay gitu kan. Nah, itu disebutnya dengan nama jitter. Jitter ini mengirim data dengan kecepatan stabil. Tapi ada delaynya. Tapi ada delaynya. Nah, setiap data itu punya delay yang berbeda-beda. Itu namanya jitter. Oke, berarti kalau ntar ada yang mau nambahin lagi nggak? Kira-kira buat isokronus. Ya, kayaknya udah tepat sih Isokronus tuh. Saya untuk apa? Si paketnya tuh dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada delay lah. Mungkin contoh pengaplikasiannya pada YouTube ya, atau enggak konten-konten audio atau video lainnya. Ya, terus kali. Tempat nonton film berarti ya. Kalau diurutin nih kecepatan tercepat ke terendah. Kira-kira apa dulu? Kecepatan sama ini apa? Kecepatan Oke. transmisi datanya Yang mungkin. Iya, kecepatan yang transmisi tercepat datanya. ke yang terendah. Mm-mm. Gimana tuh Jo menurutmu Jo? Ya tadi sih apa? Yang ini kan sinkronisasi. Sebenarnya sinkronisasi itu menurutku sama-sama aja sih. Cuman yang paling stabil isokronus, terus yang paling efisien sinkronus kan. Ya, berarti yang paling kurang recommended terakhir ya yang sinkronus itu. Asinkronus. Asing, ya. Dan datanya bisa ketinggalan. Oke, udah nih pembahasannya Mut. Silahkan. Sekian diskusi singkat sekian diskusi singkat dari kami. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dah.